Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus tentang Summit Elektrik semakin bersinar dengan sistem ERP yang baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Auliana Narisa, NIM 141, dan rekan saya. Nama saya Rahmalia Salsa Askadina, NIM 143. Perkenalkan, nama saya Safia Dika Maharani, NIM 145. Saya Azahra Maulida, NIM 146. Studi kasus Summit Electricity Supply merupakan salah satu distributor grosir terbesar dari perlengkapan dan peralatan listrik bagi industri di Amerika Serikat dengan 500 karyawan dan hampir 358 juta dolar dalam penjualan pada tahun 2011. Summit beroperasi di 4 negara bagian dan memiliki divisi ekspor global yang berlokasi di Houston, divisi kelautan yang berlokasi di New Orleans, dan kantor penjualan di Dubai. Summit mendistribusikan produk-produk yang meliputi perlengkapan kendali motor, kawat dan kabel, tali, lampu, saluran pipa dan pemasangan, perangkat kabel, sistem pendukung dan alat pengunci, outlet dan enclosures, serta trafo dan proteksi daya listrik. Perusahaan memperoleh barang jadi dari pabrikan dan kemudian menjualnya kepada kontraktor listrik yang mengerjakan proyek pekerjaan konstruksi kecil hingga proyek industri canggih. Sebagai distributor, Summit Electric Supply merupakan perantara di dalam rantai pasokan dan harus dengan cepat menangani volume transaksi yang tinggi dan tingkat perputaran persediaan yang sangat cepat. Sejak didirikan pada 1977 di Albuquerque, New Mexico, Summit telah bertumbuh dengan sangat cepat. Sayangnya, sistem informasi lama yang dirancang sendiri yang dibangun pada 1980-an tidak dapat mengikuti bisnis yang semakin berkembang. Salah satu sistem lama adalah entry penjualan dan pesanan pembelian serta untuk pelaporan akhir. Integrasi di antara dua sistem dilakukan secara manual dalam kelompok-kelompok. Sistem hanya dapat menangani jumlah lokasi yang tetap dan kisaran angka terbatas yang digunakan dalam dokumen. Ini berarti bahwa Departemen Sistem Informasi Summit harus menggunakan kisaran angka dokumen yang sama lagi setiap beberapa bulan. Ketika perusahaan menemukan bahwa ini tidak lagi dapat memproses persediaan setiap malam dan memperbarui keuangan dalam waktu yang tersedia, maka sistem akan mencapai titik puncaknya. Solusi baru perlu untuk dilakukan. Summit mulai mencari sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang baru, Enterprise Resource Planning atau ERP. Hal ini terbukti menantang karena sistem lama perusahaan telah usang, di mana bisnis telah dibangun dari proses-prosesnya di sekeliling mereka. Sistem baru memerlukan perubahan terhadap proses bisnis dan cara orang-orang dalam bekerja. Summit juga menentukan bahwa sebagian besar dari perangkat lunak ERP yang tersedia di pasaran telah dirancang bagi bisnis manufaktur atau pengecer dan tidak menangani beberapa proses unik dan prioritas dari industri distribusi. Summit memerlukan sistem yang dapat menangani jumlah SKU yang sangat besar atau unit pemeliharaan stok yang merupakan angka-angka atau kode untuk mengidentifikasi setiap produk yang unik atau barang untuk dijual. Dan transaksi atau waktu tunggu yang sangat singkat untuk pemrosesan pesanan, persediaan yang didistribusikan dalam berbagai macam model, produk terjual dalam salah satu kualitas yang dapat dijual dengan yang lainnya, dan persediaan yang belum dikelola. Summit menangani beberapa produk yang dikirimkan secara langsung dari pabriknya ke lokasi pelanggan. Skalabilitas dan visibilitas persediaan merupakan kebutuhan utama dari Summit. Perusahaan memerlukan sistem akan
menangani pesanan dan persediaan sebagaimana ini melanjutkan kecepatan dalam pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam bisnis distribusi, waktu tunggu untuk memenuhi pesanan hanya dalam beberapa menit saja. Pelanggan submit menelpon untuk melakukan pesanan sambil mengendarai untuk mengambil pesanan sehingga perusahaan harus mengetahui dengan segera apakah produk tersedia dan di mana. Setelah meninjau ulang vendor secara ekstensif, maka Summit memiliki perangkat lunak ERP dari SAP karena fungsionalnya dalam penjualan dan distribusi, pengelolaan bahan material dan keuangan, serta pengetahuan mengenai bisnis distribusinya. Summit mengunjungi distributor listrik lainnya yang menggunakan SAP, termasuk beberapa pesaingnya, untuk memenuhi bahwa perangkat lunak bekerja dalam lini bisnisnya. Summit dapat mengoperasikan sistem ERP-nya yang baru di 19 lokasi pada tahun 2007. Tidak diragukan lagi, Summit masih harus menyesuaikan perangkat lunak SAP-nya untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang unik. Sebagian besar pengiriman dan fungsi penjadwalan bahan material direncanakan untuk pemrosesan semalam karena banyak industri memiliki waktu tunggu yang lebih lama untuk memenuhi pesanan. Menunggu pembaruan persediaan semalam akan secara signifikan menangguhkan penjualan Summit. Summit menentukan SAP dapat mengatasi permasalahan ini dengan menjalankan pembaruan yang lebih kecil, memperbarui sistem rutin bahan baku yang diterima pada malam hari itu, dan bukannya menjalankan pembaruan persediaan besar yang frekuensinya lebih sedikit. Ini menyediakan hasil gambaran yang lebih tepat waktu dan akurat mengenai apa yang benar-benar tersedia dalam persediaan sehingga pesanan dapat diproses dengan lebih cepat. Kawat dan kabel merupakan salah satu dari kategori produk Summit yang sangat terkenal. Summit membeli produk-produk tersebut dalam bentuk gulungan yang panjangnya hampir 5.000 kaki dan kemudian memotongnya dengan panjang yang bervariasi, kemudian menjualnya kepada pelanggan. Hal ini menyulitkan untuk menentukan berapa banyak jenis persediaan yang telah terjual dan kapan waktu untuk mengisinya kembali. Untuk mengatasi masalah ini, maka Summit menggunakan solusi manajemen kelompok dalam perangkat lunak pengelolaan bahan baku ERP SAP yang menangani gulungan kawat sebagai kelompok dan bukannya sebagai produk tunggal. Setiap kali pelanggan membeli kawat, maka panjang kawat tersebut akan dimasukkan dalam sistem untuk menelusuri berapa banyak gulungan yang telah terjual. Summit dapat menggunakan kemampuan ini untuk menentukan manakah pelanggan yang membeli kawat dari gulungan yang sama dan menelusuri kawat tersebut kembali kepada pelanggan. Untuk mengakomodasi pelanggan besar dengan lokasi pekerjaan dalam jangka panjang, Summit mendirikan gudang sementara di tempat kerja untuk memasok pelanggan tersebut dengan produk-produk listriknya. Summit masih memiliki persediaan, tetapi ini didedikasikan kepada pelanggan tersebut dan tidak dapat diperlakukan sebagai persediaan standar dalam sistem ERP. Perangkat lunak ERP SAP tidak mendukung cara dalam menjalankan bisnis tersebut. Summit menggunakan beberapa fungsionalitas standar dalam perangkat lunak SAP untuk mengubah bagaimana mengalokasikan bahan baku ke dalam lokasi penyimpanan sementara dengan menciptakan hubungan gudang induk anak. Jika sebagai contoh, kantor Summit di Houston memiliki gudang-gudang sementara di tempat kerja, maka gudang-gudang tersebut akan dikelola sebagai subbagian dari gudang induknya. Hal ini mencegah seseorang dari menjual persediaan konsinyasi dalam gudang. Sistem lama Summit menggunakan sistem terpisah untuk pemesanan dan keuangan, sehingga data tidak dapat digabungkan dengan mudah untuk pelaporan intelijen bisnis dan analisis. Untuk memecah permasalahan ini, Summit mengimplementasikan gudang data SAP
NetWeaver, BW, dan solusi intelijen bisnis untuk menggunakan data dalam sistem ERP-nya dengan lebih baik. Perangkat tersebut telah membantu perusahaan untuk mengevaluasi profitabilitas dari saluran penjualannya dengan menggunakan skenario bagaimana jika. Misalnya, Summit sekarang dapat menganalisis profitabilitas berdasarkan penjualan per orang, pabrikan, pelanggan, atau kelompok. Hasil temuan intelijen bisnis telah mendorong Summit untuk memusatkan lebih banyak perhatian pada area-area seperti penetapan pesanan penjualan, serta kinerja pemasok dan waktu pengiriman. Manajemen memiliki visibilitas yang lebih besar mengenai bagaimana mengoperasionalkan organisasi dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Perangkat lunak SAP Summit menghasilkan tingkat pengembalian investasi (Return to Investment (ROI) yang signifikan dari mengotomatisasi pemrosesan pajak penjualan atau tolak bayar. Dalam industri distribusi, tolak bayar terjadi ketika pemasok menjual produk pada harga grosir yang lebih tinggi kepada distributor daripada harga yang telah ditetapkan oleh distributor kepada pelanggan eceran. Kesepakatan tolak bayar memungkinkan distributor untuk menagih pabrikan jumlah tambahan yang dikontrak agar menghasilkan beberapa keuntungan dalam perjanjian tersebut. Pemrosesan tolak bayar memerlukan perbandingan yang sangat dekat dari penjualan terhadap kontrak, dan distributor dapat memiliki ratusan atau ribuan kontrak tolak bayar yang berbeda-beda. Distributor tidak hanya harus dapat mengidentifikasi perjanjian tolak bayar semata, tetapi juga menyediakan kepada pabrikan dengan dokumentasi yang memadai mengenai kontrak tolak bayar tertentu yang sedang diminta. Pengelolaan tolak bayar merupakan bagian besar dari model keuntungan distributor grosir, dan Summit kehilangan peluang pendapatan karena proses tolak bayarnya yang keliru. Pada masa lalu, sistem lama Summit yang usang tidak dapat menangani volume dan kerumitan dari kesepakatan tolak bayar perusahaan dan kemampuan pelaporannya yang terbatas. Pemrosesan tolak bayar memerlukan sejumlah besar pekerjaan secara manual. Karyawan Summit harus membaca dengan teliti tagihan-tagihan pelanggan kepada produsen tertentu untuk mengidentifikasi manakah tolak bayar yang dapat diklaim oleh Summit. Kemudian mereka menginput data yang telah mereka tentukan secara manual ke dalam kertas kerja Microsoft Excel. Mengumpulkan dan meninjau ulang tagihan-tagihan kadangkala memerlukan waktu 1 bulan penuh, dan setiap bulan kertas salinan dari tagihan-tagihan diberikan kepada vendor. Summit memberikan tanggapan atas tagihan-tagihan tolak bayar. Tagihan tersebut telah berumur 2 atau 3 bulan. Proses yang tidak praktis ini pasti melewatkan beberapa tolak bayar, di mana Summit layak mendapatkannya, mengakibatkan Summit kehilangan peluang pendapatan. Sebagai bagian solusi ERP-nya, Summit mengimplementasikan aplikasi SAP Payback dan Chargeback yang dikembangkan secara spesifik bagi industri distribusi. Pada setiap akhir hari kerja, aplikasi ini secara otomatis meninjau ulang aktivitas penagihan Summit untuk hari itu dan membandingkannya dengan semua perjanjian tolak bayar yang dimuat dalam sistem SAP. Sistem Summit secara otomatis menelusuri 35 vendor yang mana memiliki lebih dari 6.600 perjanjian tolak bayar. Apabila terdapat kesesuaian, maka tolak bayar dapat diklaim dan aplikasi menciptakan dokumen tolak bayar terhadap tagihan pelanggan. Bergantung pada jenis vendor, maka aplikasi ini mengonsolidasikan tolak bayar yang teridentifikasi oleh vendor harian atau bulanan, dan secara otomatis menyerahkan informasi kepada vendor disertai dengan dokumen tolak bayar. Vendor kemudian dapat menyetujui tolak bayar tersebut atau melakukan perubahan yang dicocokkan terhadap dokumen tolak bayar individual. Proses tolak bayar dengan menggunakan sistem baru ini jauh lebih cepat dan juga memungkinkan bagi Summit untuk lebih sering meninjau ulang mereka, di mana vendor saling mempertukarkan data dengan Summit secara elektronik. Summit dapat membuat klaim tolak bayar dan memperoleh persetujuan dari pemasok pada hari yang sama. Dengan mengotomatisasi proses tolak bayar sepenuhnya, perusahaan telah meningkatkan klaim tolak bayarnya menjadi 118% atas sistem lamanya. Dengan demikian, meningkatkan pendapatan tolak bayar sebagai persentase dari penjualan.
Saat ini, Summit dapat melihat vendor, pelanggan, dan produk manakah yang menghasilkan pendapatan tolak bayar terbesar. Pelajaran terpenting implementasi ERP Summit adalah tidak memaksakan sistem baru agar menyerupai sistem lama. Bukan hanya penyesuaian seperti itu berbiaya mahal untuk merancang dan memeliharanya, tetapi dapat menghidupkan secara terus-menerus cara-cara dalam menjalankan bisnis yang telah usang. Pertanyaan studi kasus. Yang pertama, manakah proses bisnis paling penting di Summit Electric Supply dan mengapa? Proses bisnis paling penting di Summit Electric Supply diantaranya ialah supply chain management yang menangani pengelolaan arus barang atau persediaan. Hal ini termasuk pergerakan dan penyimpanan bahan mentah, pemrosesan pemesanan, dan mengetahui tentang barang jadi dari titik asal ke titik konsumsi. Sehingga perusahaan dalam bisnis distribusi, waktu tunggu untuk memenuhi pesanan dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit saja. Sistem perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP dari SAP. Hal ini digunakan karena skalabilitas dan visibilitas persediaan menjadi persyaratan utama yang dibutuhkan oleh perusahaan Summit yang memungkinkan terus memperbaharui tingkat stok dan persediaan yang tersisa di toko dari waktu ke waktu. Sistem ini harus bekerja dan sejajar dengan perangkat lunak SAP karena fungsinya dalam penjualan dan manajemen bahan distribusi dan keuangan, dan pengetahuannya tentang distribusi menguntungkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas distribusi mereka. Proses manajemen bag dalam kawat dan kabel dari Summit adalah produk yang paling penting dan paling populer. Ia membeli produk ini dalam gulungan dengan panjang 5.000 kaki dan memotongnya dengan panjang yang bervariasi dan kemudian dijual ke pelanggan. Hal ini menyulitkan untuk menentukan berapa banyak jenis persediaan yang telah terjual dan kapan waktu untuk mengisinya kembali. Untuk mengatasi masalah ini, maka Summit menggunakan solusi proses manajemen bag dalam perangkat lunak pengelolaan bahan baku ERP SAP yang menangani gulungan kawat sebagai kelompok dan bukannya sebagai produk tunggal. Setiap kali pelanggan membeli kawat, maka panjang kawat tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem untuk menelusuri berapa banyak gulungan yang telah terjual. Summit dapat menggunakan kemampuan ini untuk menentukan manakah pelanggan yang membeli kawat dari gulungan yang sama dan menelusuri kawat tersebut kembali ke pabrikan. Yang kedua, masalah-masalah apakah yang dihadapi oleh Summit dengan sistem lamanya? Apakah dampak terhadap bisnis atas masalah-masalah tersebut? Yang pertama, masalahnya sistem lama tidak bisa lagi memproses inventaris dan pembaruan keuangannya dalam jumlah waktu yang tersedia. Misalnya, sistem yang terpisah atau berbeda untuk pesanan penjualan dan pembelian dan integrasi pelaporan antara sistem dilakukan secara manual dalam bag. Yang kedua, sistem hanya dapat menangani sejumlah lokasi dan membatasi kisaran angka yang dapat digunakan pada dokumen. Sistem informasi harus menggunakan kisaran nomor dokumen yang sama selama beberapa bulan lagi. Yang ketiga, tidak dapat menangani volume dan kompleksitas perjanjian tolak bayar perusahaan dan kemampuan pelaporan terbatas. Dampak terhadap bisnis atau masalah tersebut. Dampak bisnis dari masalah adalah bahwa sistem itu tidak mampu bersaing dengan bisnis yang berkembang pesat. Ini membatasi bisnis karena hanya mampu menangani beberapa kisaran angka dan lokasi dalam satu waktu. Ini disebabkan keterlambatan dan tugas yang memakan waktu tidak diperlukan untuk mengambil banyak waktu seperti yang dilakukan dalam operasi bisnisnya. 3. Bagaimana sistem ERP Summit dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan? Berikan beberapa contoh. ERP meningkatkan efisiensi operasional dan persediaan skalabilitas dan kemampuan dalam proses bisnis Summit, terutama di daerah-daerah rantai pasokan seperti penjualan dan distribusi, manajemen persediaan dan pelaporan keuangan sistem.
sebagai perusahaan mengharapkan pertumbuhan yang kuat di daerah-daerah. Contoh, 1. Menjalankan update persediaan lebih sering, itu berjalan pembaruan persediaan yang lebih kecil dan sering sepanjang hari, bukan malam yang menyebabkan penundaan. Sistem baru memberikan informasi yang akurat dari pengiriman pesanan yang Submit mampu kirim segera. 2. Beradaptasi proses pelacakan persediaan untuk mengisi kawat dan kabel. Batch ERP, manajemen material diidentifikasi, jumlah pembelian pelanggan, panjang kawat, dan produsen produk. Setiap kali pelanggan membeli panjang kawat, panjang yang dimasukkan ke dalam sistem untuk melacak beberapa banyak batch dijual. C. Atau 3. Mengubah cara persediaan dikelola di situs pekerjaan untuk mengamankan persediaan untuk pelanggan khusus dengan proyek-proyek jangka panjang. Submit menciptakan orang tua hingga anak hubungan gudang dalam sistem ERP untuk mengamankan bahan dalam persediaan serta di tempat. 4. Intelligent business untuk membuat pengelolaan yang lebih baik sistem keuangan dan pemasarannya. Sistem menerapkan SAP atau NetWeaver BW, gudang, data, dan intelligent business. Dengan mengintegrasikan NetWeaver itu, Submit mampu menganalisis keuntungan setiap penjualan perorangan, produsen, pelanggan, dan cabang. Menggunakan perangkat lunak SAP, Submit mampu meningkatkan ROI-nya dan dengan mengoptimalisasi pajak penjualan dan Chainback. Aplikasi SAP atau Payback dan Chainback mampu mengidentifikasi aktivitas penagihan. Jika ada Chainback, sistem SAP secara otomatis akan mengirimkan informasi tersebut untuk tagihan Chainback yang meningkatkan klaim Chainback-nya hingga 118%. Pengambilan keputusan Submit untuk menerapkan sistem ERP baru didasarkan pada pertumbuhan organisasi, kompleksitas memproses pesanan, menganalisis keuangan, dan kembali dan laporan. Setelah ERP baru atau SAP berada di tempat, manajemen Submit mampu fokus pada penjualan dan pesanan dan kutipan, kinerja pemasok, dan penjadwalan. SAP baru atau ERP telah memungkinkan Submit untuk menjalankan operasi dan dengan fleksibilitas dan memungkinkan SAP untuk beroperasi secara efisien. Sistem ERP baru memungkinkan manajemen untuk memiliki visi yang besar untuk membuat keputusan dan mengelola operasinya. Studi kasus nomor 4 itu gambarkan dua cara di mana pelanggan Submit memperoleh manfaat dari sistem ERP yang baru. Nah, gambaran pertama yaitu pelanggan dapat mengandalkan perusahaan untuk kebutuhan mereka dan produk perusahaan kini lebih efisien. Perusahaan ingin pelanggan mereka merasa bahwa mereka dapat memberikan yang mereka telah produksi, produk yang pelanggan inginkan dan dikirimkan kepada mereka dalam periode waktu yang singkat. Gambaran kedua adalah untuk mengakomodasi pelanggan besar dengan
situs pekerjaan jangka panjang. SES menetapkan gudang sementara di lokasi untuk suplai pelanggan dengan produk listriknya. Buat orang tua hingga anak, hubungan gudang untuk dapat bekerja dengan pelanggan. Jika kantor SES memiliki lebih dari sebuah gudang penukaran sementara, gudang dapat dikendalikan seperti subpart dari SES gudang utama. Hal ini membantu untuk mencegah siapapun dari penjual persediaan landing dengan pengiriman ke gudang. Nomor 5. Buatlah diagram dari proses lama dan proses baru di Summit dalam mengenai tolak bayar. Chargeback adalah kembalinya dana untuk konsumen. Mekanisme chargeback ada terutama untuk perlindungan konsumen. Untuk perusahaan distribusi, chargeback terjadi ketika pemasok menjual produk dengan harga yang lebih tinggi untuk distributor dari harga yang telah mereka tetapkan dengan pengguna akhir. Yang pertama yaitu proses lama. Dalam penanganan chargeback memiliki kelemahan dalam hal di mana perusahaan itu kehilangan uang dan kadang-kadang hampir tidak membuat keuntungan apapun. Pengolahan chargeback harus membandingkan penjualan dengan kontrak. Seorang distributor mungkin memiliki ratusan hingga ribuan kontrak. SES perlu mengidentifikasi chargeback dan yang mana produsen dengan dokumentasi yang cukup dari kontrak atau banyak pekerjaan manual. SES perlu pergi melalui faktur pelanggan dengan diidentifikasi produsen yang rinci dan dimasukkan chargeback dalam Microsoft Excel. Yang kedua yaitu proses baru. Untuk penanganan chargeback memiliki kelemahan yang lebih efisien, secara otomatis meninjau aktivitas penagihan Summit secara harian. Semua perjanjian chargeback dimuat dalam sistem SAP pada akhir setiap hari. Ada pertandingan dalam sistem dan mereka dapat mengklaim. Proses baru mampu membuat dokumen chargeback terpisah di luar faktur pelanggan dan dapat memproses lebih cepat dengan ulasan pada hari yang sama. SES meningkat klaimnya dengan 118% di atas sistem lamanya. Yang berikutnya adalah penjelasan mengenai diagram proses lama dan proses baru. Yang pertama yaitu diagram proses lama. Dalam proses lama, pemrosesan tolak bayar memerlukan sejumlah besar pekerjaan secara manual. Berikut ini adalah urutan dalam proses lama. Yang pertama, karyawan Summit harus membaca dengan teliti tagihan-tagihan pelanggan kepada produsen tertentu untuk mengidentifikasi manakah tolak bayar yang dapat diklaim oleh Summit. Yang kedua, kemudian mereka menginput data yang telah mereka temukan secara manual ke dalam kertas kerja Microsoft Excel. Yang ketiga, mengumpulkan dan meninjau ulang tagihan-tagihan kadangkala memerlukan waktu 1 bulan penuh, dan setiap bulan kertas salinan dari tagihan-tagihan diberikan kepada vendor. Yang keempat, Summit memberikan tanggapan atas tagihan-tagihan tolak bayar. Tagihan tersebut telah berumur 2 atau 3 bulan. Proses yang tidak praktis ini pasti melewatkan beberapa tolak bayar di mana Summit layak mendapatkannya, yang mana mengakibatkan Summit kehilangan peluang pendapatan. Yang kedua yaitu diagram proses baru. Sebagai bagian solusi ERP-nya, Summit mengimplementasikan aplikasi SAP Payback dan Chargeback yang dikembangkan secara spesifik bagi industri distribusi. Berikut adalah urutan-urutan dalam diagram proses baru. Yang pertama, pada setiap akhir hari kerja, aplikasi ini secara otomatis meninjau ulang aktivitas penagihan Summit untuk hari itu. Yang kedua, lalu membandingkannya dengan semua perjanjian tolak bayar yang dimuat dalam sistem SAP. Sistem Summit secara otomatis menelusuri 35 vendor yang mana memiliki lebih dari 6.600 perjanjian tolak bayar. Yang ketiga, apabila terdapat kesesuaian, maka tolak bayar dapat diklaim, dan aplikasi menciptakan dokumen tolak bayar terhadap tagihan pelanggan. Yang keempat, bergantung pada jenis vendor, maka aplikasi ini mengonsolidasikan tolak bayar yang teridentifikasi oleh vendor harian atau bulanan, dan secara otomatis menyerahkan informasi kepada vendor disertai dengan dokumen tolak bayar. Vendor kemudian dapat menyetujui tolak bayar tersebut atau melakukan perubahan yang dicocokkan terhadap dokumen tolak bayar individual. Kesimpulan, Summit Electric Supply merupakan salah satu distributor grosir terbesar dari perlengkapan dan peralatan listrik bagi industri di Amerika Serikat. Summit mendistribusikan produk-produk yang meliputi perlengkapan kendali motor, kawat, dan kabel. Sejak didirikan, Summit telah bertumbuh dengan strategi cepat.
Sayangnya, sistem informasi lama yang dirancang tidak dapat mengikuti bisnis yang semakin berkembang. Sistem lama Summit menggunakan sistem terpisah untuk pesanan dan keuangan, sehingga data tidak dapat digabungkan dengan mudah untuk pelaporan bisnis dan analisis. Perangkat lunak SAP Summit menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi dari proses pajak penjualan dan total bayar. Sebagai bagian solusi ERP-nya, Summit mengimplementasikan aplikasi SAP Payback dan Chargeback yang dikembangkan secara spesifik. Proses tolak bayar dengan menggunakan sistem baru jauh lebih cepat dan juga memungkinkan bagi Summit untuk lebih sering meninjau ulang mereka. Pelajaran terpenting implementasi ERP Summit adalah tidak memaksakan sistem baru agar menyerupai sistem lama. Proses bisnis paling penting di Summit Electric Supply diantaranya ialah Supply Chain Management yang menangani pengelolaan arus barang atau persediaan. Hal ini juga berdampak pada sistem bahwa sistem itu tidak mampu bersaing dengan bisnis yang berkembang pesat. Ini membatasi bisnis karena hanya mampu menangani beberapa kisaran angka dan lokasi dalam satu waktu. Selain itu, ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan skalabilitas dan kemampuan dalam proses bisnis Summit, terutama di daerah-daerah rantai pasokan. Summit Electric Light Up dengan sistem ERP yang baru membawa lebih banyak pendapatan, efisiensi, dan peningkatan perusahaan untuk industri global. Summit sekarang dapat melihat mana vendor, pelanggan, dan produk yang paling menghasilkan pendapatan chargeback. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.